Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Adendang Saripudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa pemberitaan yang ramai diberitakan baik di media cetak, media elektronik maupun media sosial terkait pungutan atau permintaan tunjangan hari raya dari beberapa oknum kepala desa, dan yang mungkin ramai yaitu dari potongan bantuan insentif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi supir-supir angkot. Pemerintah Kabupaten Bogor, saya selaku Bupati Kabupaten Bogor secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor atas ketidaknyamanan ini. Tapi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa hari yang sebelumnya kami sudah mengambil langkah, yaitu meminta tim Cyber Pungli Kabupaten Bogor yang di dalamnya ada Polres Bogor, ada Kejaksaan Negeri Bogor, ada Inspektorat Kabupaten Bogor untuk menempuh langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah kurang lebih ada 9 orang yang dimintai keterangan, ada 4 kepala desa, 1 dari Dinas Perhubungan, dan dari beberapa kelompok organisasi lainnya. Pertama kami sampaikan bahwa dari hasil yang dilaksanakan tim Cyber Pungli, maka insya Allah paling lambat di minggu depan kita akan mendapat sebuah keputusan, mendapat hasil dari proses hukum yang sedang berjalan, maka akan disampaikan kepada kami, pemerintah Kabupaten Bogor, sanksi yang akan diberikan. Apakah pertama sanksi administratif atau ada unsur tindak pidananya. Kalau memang ada unsur tindak pidana, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur kita akan menindaklanjuti lebih lanjut kepada Polres Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Jadi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak ingin mencari riuh di media, tetapi segala hal yang berbau premanisme, kita pun menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kita pun sudah menetapkan peraturan bupati terkait Satgas pemberantasan premanisme di Kabupaten Bogor, maka segala tindak premanisme di Kabupaten Bogor kita akan berantas bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, meminta maaf atau memohon maaf itu hanya bisa mengampuni, tetapi tidak bisa untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Terus terang, semakin kesini kita masyarakat Indonesia semakin dihebohkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang datang dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Bukan saja karena ketenaran dari seorang gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi, tetapi ternyata ada begitu banyak kasus yang datang dari Provinsi Jawa Barat ini. Terlebih khusus dari Kabupaten Bogor. Terus terang, mulai dari kasus pemotongan insentif kepada para sopir, ternyata ada kasus lain, kepala desa yang meminta THR kepada pengusaha-pengusaha senilai 165 juta rupiah. Walaupun dalam cuplikan video tadi, Kepala Desa Kelapa Nunggal ini mengatakan bahwa ini hanya bersifat himbauan. Tetapi saya pikir ini sudah menjadi tradisi.
yang ada di wilayah Kabupaten Bogor ini. Saya berharap bahwa aksi-aksi premanisme ataupun pungli seperti ini, pemerintah harus tegas. Jangan menciptakan kebiasaan buruk. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwa Provinsi Jawa Barat hari ini menjadi sorotan di mata masyarakat Indonesia. Yang pertama, karena kehebatan, gebrakan-gebrakan baru, kreativitas yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tetapi di sisi lain, ketenaran dari seorang Kang Deddy Mulyadi ini pada akhirnya membongkar semua persoalan-persoalan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat ini. Tadi siang, saya sempat menayangkan satu konten di Orang Timur TV perihal Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, yang pergi berlibur ke Jepang tanpa meminta izin atau tanpa memberitahu, entah itu dari Bapak Gubernurnya, bahkan sampai ke Mendagri. Juga dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya berharap bahwa ketika Provinsi Jawa Barat saat ini menjadi sorotan, tidak saja dari masyarakat Jawa Barat, tetapi dari seluruh warganet di Indonesia. Semoga saja di wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini jangan menciptakan hal-hal yang memalukan. Selain itu, persoalan-persoalan seperti ini, saya berharap bahwa pihak penegak hukum di bangsa ini harus bisa menindak tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan pernah membiarkan manusia-manusia yang tidak tahu diri, manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, melakukan segala cara untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Berikut ini, setelah kita mendengar pengakuan dari Kepala Desa Kelapa Nunggal maupun dari Bapak Bupati Bogor tentang kasus pungli dalam tanda kutip THR, ternyata Bapak Gubernur Jawa Barat tidak tinggal diam. Beliau pada akhirnya harus berstatement terkait dengan aksi pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa Kelapa Nunggal ini. Mari kita simak bersama-sama pernyataan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah orang nomor 1 di Jawa Barat ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kades Bogor, dari sisi otoritas kewenangan, kan SK Kepala Desa itu dari Bupati. Maka Bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan Kepala Desa. Itu dari sisi aspek kewenangan, otorisasi. Tetapi dari sisi aspek Kepala Desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Itu loh Pak, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa Kepala Desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan meminta untuk digratifikasi.
melanggar hukum ya, Pak? Ya melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Secara hierarki dari Pemprov juga kan ada juga semacam kayak bantuan keuangan untuk desa-desa, Pak. Ya itu. Rencana gimana? Ya itu yang akan nanti kan lagi rumus kan, saya rumusan. Jadi itu yang akan, dan kita hanya akan menurunkan bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Desanya yang masih kotor, nggak mau ngurus sampah, nggak mau ngurus sungai, aku nggak turunin bantuan. Oke guys, itu adalah tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Beliau berstatement dengan tegas bahwa kepala desa yang sudah terlanjur melakukan aksi pungli ini akan ditindak tegas. Ketegasan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal premanisme, hal-hal pungli, hal-hal korupsi itu harus kita lawan. Saya berharap bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini, aksi-aksi seperti ini itu harus ditindak tegas. Dan terlebih khusus para pelaku korupsi di bangsa ini, saya berharap bahwa dieksekusi mati itu jauh lebih baik. Karena manusia-manusia sampah seperti inilah yang pada akhirnya membuat bangsa ini tidak bisa berkembang. Yang pada akhirnya membuat rakyat ini tidak bisa sejahtera. Mereka sudah dipercayakan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dengan catatan bahwa mereka harus bekerja demi kemakmuran rakyat. Tetapi apa yang terjadi? Tidak puas dengan gaji, dengan upah yang dibayar oleh rakyat. Mereka harus merampok lagi uangnya rakyat. Tapi saya bersyukur dan saya harus memberikan apresiasi atas keberanian dari seorang Kang Deddy Mulyadi yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, beliau tak pernah lelah untuk terus mengevaluasi, terus membina, terus membuat gebrakan-gebrakan baru di wilayah Provinsi Jawa Barat ini. Semoga saja hal-hal baik yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi cambuk untuk para pejabat yang lain yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalian dibayar oleh rakyat, tolonglah bekerja untuk rakyat. Jadilah pribadi yang tahu diri dan tahu malu. Mari, berikut ini kita akan menyimak beberapa komentar yang datangnya dari netizen dalam menanggapi Kepala Desa Kelapa Nunggal yang mengedarkan surat untuk mencari THR senilai 165 juta rupiah ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ada kepala desa minta THR ke perusahaan 165 juta. Hei Pak, Bapak harusnya namanya bukan kepala desa Pak, tapi kepala nggak berotak. Ngerti konsepnya nggak sih Pak? Yang dapat THR dari perusahaan itu cuma orang-orang yang kerja. Lah Bapak kerjanya apa? Bapaknya nggak kerja di itu perusahaan. Bapak kerjanya apa? Bapaknya kerjanya cuma main catur sama ngisepin Surya. Padahal si Surya udah punya pacar. Waduh, ngisepin apa aja? Dan orang bikin rendang, ketupat, opor, kok Bapak bikin masalah Pak? Nggak gitu dong. Terus sekarang klarifikasi, minta maaf Pak. Istri sama anak Bapak malu Pak. Itu di kampungnya bukannya dapat HP baru, baju baru, sepatu baru, enggak dapat hujatan pasti itu. Lewat. Siapa? Itu istri sama anak kepala desa yang minta THR 165 juta. Ih, nggak malu apa ya tuh? Malu mereka Pak. Saya kalau jadi anak Bapak, malu Pak. Kemana-mana pala saya kantongin Pak. Aduh, nggak apa-apa nabrak, yang penting orang nggak tahu siapa. Kesalahannya fatalnya banyak.
Ketahuan banget sekolahnya bukan di sekolah biasa. Sekolahnya pasti di dog training camp. Bapak sekolah agility ya. Diajarin sit, stay, shake hand, good boy. Minta THR. Kerja di sana juga enggak. Terus 165 juta, ya Tuhan Pak. Untung bukan saya pemimpin perusahaannya tuh. Kalau saya nih ya Pak. Halo, selamat siang. Saya Kades. Saya nggak nanya Pak. Ya kayak bercanda. Kamu siapa? Saya Kades. Kamu siapa yang nanya? Ya udah, mau ngapain lu sini? Mana tangan kanan ngelus-ngelus dengkul lagi? Minta duit pasti. Itu tangan kirinya ngapain ngelus-ngelus muka asisten saya? Aneh banget. Jadi gini Pak, saya datang sini untuk memberikan ini. Saya minta THR 165 juta. Cuma 165 juta. Gitu Bapak saya kasih 10 triliun. Mobil BMW M4 terbaru, motor Sugomi Z1000, Harley 2 biji, sama istri Bapak mau tas Dior atau tas Hui Hong atau tas siapa penyanyi cilik Pak. Aduh, saya mau dikasih itu semua. Yang bener Pak. Bapak bercanda ya. Ya habis Bapak bercanda duluan minta THR 165 juta. Minta aja sama nenek lu yang bertato. Minta THR, kerja di sana enggak. 165 juta, enteng banget tuh mulut. Bagus pas Bapak minta ke pemimpin perusahaan tuh. Muka Bapak gak dipeperin tinta. Tintaku padamu. Tinta apa yang bikin bayi joget? Tahu kan? Tintang, ting dung, tintang. Ya tadi baju gue kenapa gatel sih ini? Oh, kebalik Cok. Tugas seorang kades atau kepala desa itu salah satunya adalah menciptakan peluang-peluang baru dan menciptakan ekonomi-ekonomi baru untuk masyarakat setempat, untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Bukan minta THR. Ini setahu gua ya. Emangnya nggak cukup Pak itu dana desa dari pemerintah setempat? Ya kita positif thinking aja, mungkin memang nggak cukup. Makanya minta THR ke perusahaan-perusahaan setempat. Namanya juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan kebutuhan pribadinya juga lebih banyak lagi daripada masyarakatnya. Makanya kan dia ngasih himbauan. Kan itu cuma himbauan. Ternyata surat edarannya viral, jadi ketahuan dan minta ditarik kembali. Ya iyalah udah ketahuan, makanya ditarik lagi. Coba kalau nggak ketahuan lanjut. Kalau udah ketahuan kalian memang pintar nyari-nyari alasannya. Lagian Bapak kerjanya apa sih Pak untuk masyarakat setempat Pak? Kok minta-minta THR udah kayak ormas Bapak? Apa Bapak kerja sama ormas? Nggak boleh suzon ya, nggak boleh. Kalau ketahuan kan tinggal minta maaf ya Pak. Apalagi kan ini momennya masih momen lebaran. Udah selesai beres. Kalau udah ketangkep baru tuh lemes, lunglai, pucat kayak orang kurang darah. Cuma ini himbauan saya sama Bapak Deddy Mulyadi. Lebih baik dipecat aja Pak itu kadesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Astacita. Pesan ini terkhusus kepada Bapak Bupati Kabupaten Bogor. Ya, kami dari KP3D Komite Peduli Pembangunan Desa, ya, sangat kecewa, sangat sedih melihat statement daripada Bapak Bupati. Seolah-olah dugaan kami Bapak Bupati siap pasang badan untuk kepala desa Kelapa Nunggal, ya, yang sudah terbukti, ya, dan bahkan mungkin minta maaf ya pada saat itu di videonya bahwasanya ada pungli, ya, untuk permintaan THR terhadap perusahaan yang berjumlah fantastis, yaitu 165 juta. Ini ada apa ini? Sedangkan Bapak Gubernur sudah jelas meminta kepada Kapolda. Jadi pesan khusus ini kepada Bapak Bupati dan Bapak Kapolda, tolong, dan juga kepada Bapak Kapolres. Ini ada apa dengan Kelapa Nunggal? Ada apa dengan kepala desa Kelapa Nunggal? Sedangkan kami menemukan juga 3 kepala desa, 3 desa yang juga berbuat yang sama. Ya, jadi kepada Bapak Bupati, tolong sikap tegasnya. Ya, seolah-olah kepala desa Kelapa Nunggal ini sangat spesial. Ya, coba kita tunggu dulu sikap Bapak Bupati kepada 3 desa yang berikutnya. Ya, di sini usai video ini Bapak Bupati bisa melihat, ya, desa mana saja lagi yang terindikasi dalam hal ini. Ya, jadi mohon diminta kepada Kapolda Jawa Barat, ya, untuk segera menangkap kepala desa Kelapa Nunggal. Dan Bapak Bupati terkait masalah kita baca dari rilis berita bahwasanya Bapak Bupati sangat seolah mengagung-agungkan, kagum terhadap tindakan kepala desa di saat pembagian bansos, bertahan terus memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kan seperti itu. Itu tugas dia Bapak Bupati, itu tugas dia sebagai kepala desa. Tapi dalam hal ini kita curiga apakah kepala desa ini karena
konon katanya sebagai ketua Desi. Jadi tolong Bapak Bupati, jangan kecewakan masyarakat hukum. Ya, jangan tebang pilih. Jangan hanya ormas aja yang disikapi. Apalagi saya tonton juga itu, apakah dari unit Polda ya yang sampai menjemput ke kebun. Itu seorang anggota ormas. Dikarenakan pungli atau meminta THR kita tidak tahu. Jadi tolong, terima kasih, salam Asta Cita. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam mengupdate terkait dengan kasus Kepala Desa Kelapa Nunggal yang meminta THR sebesar 165 juta rupiah itu. Dari cuplikan video ini, kita jadinya tahu bahwa ternyata masih ada oknum-oknum pejabat-pejabat di bangsa ini yang tidak puas dengan gajinya mereka, yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang mereka dapat, selalu saja berbuat dengan cara-cara yang licik untuk merampok uang rakyat. Jujur, kita jadinya tidak respect kepada pemimpin-pemimpin kita kalau memang kelakuannya bejat seperti ini, kalau memang kelakuannya kurang ajar seperti ini. Pemimpin yang seharusnya menjadi panutan, yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyatnya, tapi ternyata yang ada hanya membuat rakyat kecewa. Saya sangat yakin dan percaya bahwa hal-hal serupa yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Kelapa Nunggal ini tidak mungkin hanya di satu desa saja. Pasti di desa-desa lain mungkin ada yang lakukan hal demikian, hanya belum terungkap. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa saat ini kita hidup di era media sosial, di era digital. Segala kebobrokan, segala hal yang terjadi di daerah kita harus berani untuk memviralkan itu, untuk mengupdatekan itu di media sosial. Biar para pemimpin kita itu tahu diri, tahu malu. Jangan hanya dulu waktu pas mereka butuh rakyat, datang mengemis kepada rakyat, berjanji akan bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi giliran mereka sudah terpilih, giliran mereka sudah berkuasa, mereka abai dengan janji-janji mereka itu. Tidak lagi memikirkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ada mereka pikir bagaimana caranya untuk merampok uang rakyat. Inilah contoh-contoh pemimpin yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Contoh-contoh pemimpin yang pada akhirnya membuat bangsa ini semakin hari bukannya semakin makmur, tetapi semakin hari malah semakin rusak. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kelapa Nunggal ini tidak diikuti oleh kepala-kepala desa yang lain yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau dari desanya saja sudah punya kelakuan buruk seperti ini, bagaimana Indonesia ini bisa maju? Bagaimana Indonesia ini bisa berkembang? Bagaimana rakyatnya bisa sejahtera? Sekali lagi, siapapun Anda yang sudah dipilih oleh rakyat, tolong tahu diri. Tolong tahu malu. Jangan pernah menafkahi istri dan anak Anda dari uang-uang haram. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.